yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatimu. Menyatakan kaulah segalanya. Dan kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu selalu menemukan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang menguasai sanggup melakukan mujizatmu. Saya akan bicara tentang sebuah topik yang mungkin agak nggak enak, ya, agak nggak enak. Judulnya adalah tidak menghormati Tuhan. Saya tidak bermaksud untuk menuduh siapapun, untuk menuduh jemaat atau jemaat dimanapun. Orang-orang yang tidak menghormati Tuhan itu sering terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya, termasuk saya, ya, termasuk saya. Kita semua sebagai orang percaya, kita pernah tidak menghormati Tuhan. Itu pasti, ya. Karena kita orang yang tidak sempurna. Kita orang-orang yang penuh dosa, yang sering jatuh dan bangun di dalam dosa, ya. Mungkin hari ini kita menghormati Tuhan, tapi ada satu titik kita tidak menghormati Tuhan, lalu kita menghormati Tuhan lagi, lalu kita jatuh lagi. Itulah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun penghormatan itu adalah sesuatu yang penting bagi setiap orang percaya. Karena Tuhan itu menuntut setiap anak-anaknya itu menghormati Tuhan. Nah, ada satu pendapat yang mengatakan begini. Pendapat, ya, ini pendapat orang keblinger, ya, kita nggak usah nyari siapa yang bicara seperti itu, ya. Tetapi saya banyak mendengar seperti ini, Bapak Ibu. Kita ini adalah anak Tuhan, betul, Bapak Ibu? Kita anak Tuhan. Nah, karena kita itu anak Tuhan, nah kita itu bebas. Ya, anak, ya, kamu tidak lagi disebut hamba, tetapi anak, gitu kan? Ada ayatnya kan? Nah, karena kita anak Tuhan, langsung kita telan mentah-mentah firman itu. Aku anak, aku bebas. Kalau aku mau minta sesuatu kepada bapakku, ya wis aku karek njikuk wae. Ora usah nganggo permisi, ora usah apa ning kulkas enek apa panganan yo langsung cul mlebu dan lain sebagainya. Ambil sesuka-suka. Nah, itu namanya apa, Bapak Ibu? Kita menafsirkan Alkitab tidak melihat konteksnya. Ya, Tuhan sedang bicara apa waktu itu? Nah, sebenarnya Tuhan itu selain kita itu juga diberlakukan sebagai anak Tuhan, Tuhan juga bilang bahwa kita itu hamba. Tuhan itu mengatakan bahwa kita dalam bahasa aslinya itu bukan hamba. Kalau hamba atau pembantu itu masih punya hak. Tetapi kalau yang namanya doulos, ya, budak, dalam bahasa aslinya itu doulos, itu budak, Bapak Ibu. Kalau budak itu sudah tidak mempunyai hak lagi, kecuali hanya manut, dan manut. Nah, jadi konteksnya adalah konteks ketaatan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi kita jangan mau enaknya sendiri. Aku kan anak, aku bebas bedang-bedeng neng gereja mlebu metu bebas, gitu loh, ya. Karena aku anak. Ada pendapat seperti itu, tapi pendapat seperti itu tentunya tidak benar, ya. Dari satu sisi ada benarnya sedikit, tetapi tidak benar, Bapak Ibu. Nah, kenapa kita itu adalah doulos? Kenapa kita itu adalah hamba atau kita itu budak? Karena itu Tuhan menuntut sebuah penghormatan bagi setiap orang percaya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki penghormatan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, orang Kristen itu sering kalah. Kalau saya bandingkan dengan sebelah, ya.
Orang sebelah itu nek sama penciptanya, sama junjungannya, menghormati sangat luar biasa. Ya, kalau wancine jam, ya sembahyang, nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau anak Tuhan masih bisa dilok, ya. Karena apa? Karena kita merasa aku anak, saya tidak perlu mengutamakan Tuhan. Nah, ini kesalahan orang-orang Kristen. Jadi firman Tuhan pada saat ini sebenarnya sedikit nggak enak. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kita jujur, kita seringkali tidak menghormati Tuhan. Coba next. Ya, kita lihat dulu di dalam Wahyu 15 ayat 13. Silahkan dibaca, ini mungkin tidak lengkap. Silahkan dibaca, di sini boleh, di Alkitab boleh, di HP boleh. Sini aja boleh. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata bahwa Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu, yang saya tulis merah ini, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Dia ini besar, yang duduk di atas tahta ini Allah Bapa, dan bagi anak domba ini adalah Yesus Kristus. Dia adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ini memberikan makna segala puji-pujian, segala hormat, segala kuasa untuk selamanya itu hanya bagi Tuhan. Bagi Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di sini dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan itu mau setiap anak-anaknya itu menghormati Tuhan. Nah, coba next. Nah, lalu menghormati Tuhan itu seperti apa, Bapak Ibu ya? Menghormati Tuhan, menghormati Tuhan kita tahu ya bahwa kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya. Tapi orang yang tidak menghormati Tuhan itu seperti apa? Sikap yang menunjukkan rasa tidak menghormati Tuhan dalam ibadah itu adalah seperti apa? Yang pertama, tidak menghormati Tuhan ketika beribadah dengan hati yang jauh dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu bisa beribadah. Bapak Ibu bisa datang ke gereja setiap saat, ya. Senin, Selasa, Rebu, bahkan tiap hari bisa Bapak Ibu beribadah sama Tuhan, ya. Tetapi ketika hatinya jauh dari Tuhan, itu sama dengan tidak menghormati Tuhan. Yesaya 29 ayat 13. Silakan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia dan dihafalkan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya singkat ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang tidak menghormati Tuhan, dia itu beribadah, tetapi hatinya tidak ada di dalam ibadah. Hatinya jauh. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita pernah mengalami hal itu. Kita bahkan sering mengalami hal itu. Suatu ketika saya punya permasalahan hidup yang berat, Bapak Ibu, saya datang ke gereja, saya minta pertolongan Tuhan. Tetapi ketika saya berdoa sama Tuhan, saya itu nggak berserah sama Tuhan. Hati saya menjauh, karena yang saya ingat itu hanya masalahku. Nanti bagaimana ya? Nanti bagaimana? Jadi waktu firman Tuhan disampaikan, saya enggak mudeng. Karena yang tak pikir bukan firman Tuhan. Yang saya pikir itu masalah hidup saya. Padahal waktu ibadah yang dipikir harusnya tuh Tuhan. Maka kita harus tanggalkan dulu masalahnya, tinggal dulu di rumah ya. Yang penting kita fokus untuk mendengar Tuhan bicara melalui hamba-hambanya. Ya, jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu datang ibadah, hatinya jangan jauh dari Tuhan. Ya, jadi kalau hatinya jauh daripada Tuhan, sama dengan tidak menghormati Tuhan. Mungkin kita bisa ngadep fokus, tapi pikiran kita kemana-mana. Ke masalah, ke anak, ke suami, ke istri, kemana, dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi Bapak Ibu ya. Itu namanya apa? Kita nggak fokus sama Tuhan,
Sehingga yang kita pikirkan hanya masalah kita, sehingga kita lupa kalau kita datang kepada Tuhan, sebenarnya kita harus menghormati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita jauh hati kita dari peribadahan, kita sedang tidak menghormati Tuhan. Bapak Ibu akan menghormati Tuhan ketika Bapak itu duduk diam dan fokus kepada firman Tuhan. Mendengar Tuhan, itu toh Tuhan. Maksudnya seperti ini. Itu menghormati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, next. Ya. Yang kedua adalah tidak menghormati Tuhan adalah beribadah dengan motivasi yang salah. Ya, motivasi yang salah yaitu seperti orang munafik. Sikap melakukan ibadah hanya untuk dilihat orang atau mendapat pujian. Jadi Bapak Ibu kalau ibadahnya supaya dilem uang, supaya dilem pendetone, supaya kelihatan bagus, supaya kelihatan rohani, kita adalah beribadah dengan motivasi yang lain. Ya, kita tidak memuliakan nama Tuhan, tetapi memuliakan diri sendiri. Yang gereja kayak wongnya mesti soleh banget ya, soleah, ya toh, solehah, ya, nek lanang soleh, ya toh. Ya, supaya kelihatan seperti itu namanya memiliki motivasi yang salah. Jadi kalau ke gereja siap pakai topeng ya, wah topengnya mana ini hari ini? Wah topeng yang biasanya topengnya yang bagus-bagus. Kalau ke gereja ya, kalau ke gereja topengnya yang bagus-bagus, yang rohani, yang smile, yang apa ya ramah, pokoknya manis banget didelok gitu loh. Tapi topeng padahal motivasinya supaya dipuji orang. Nah, ini adalah sesuatu yang salah. Coba baca Matius 6 ayat 5. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Ya, Bapak Ibu, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Berdoa itu ibadah, Bapak Ibu ya. Apabila kamu berdoa, kamu jangan seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Ya, mungkin kita tidak melakukan doa yang seperti itu, Bapak Ibu, tetapi kita bisa melakukan seperti itu terselubung, ya. Sepertinya rohani, sepertinya kita itu ibadah dengan sungguh-sungguh, tapi apa Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan? Ternyata motivasinya supaya dipuji oleh orang lain, supaya dilihat aku tuh loh rohani. Giliran dia punya masalah, dia tinggalkan Tuhan. Nah, itu nanti diuji oleh masalah orang-orang yang seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Ada satu juga orang yang mempunyai motivasi lain kalau dia beribadah supaya mendapatkan pujian dari Pak Pendetanya. Ya, kalau pendetanya aku ra cocok, males teko, gitu ya. Kalau yang khotbah Pak Teddy semangat 45. Jadi kaya nonton bioskop Bapak Ibu nek filmnya apik teko mak gruduk gitu ya. Tapi nek filmnya elek sing khotbah saka desa kluthuk ngomongnya piye karo jat ngalor ngidul, alah opo iki. Nah, itu namanya kita hanya ingin dilihat oleh orang. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita beribadah, kita harus memiliki motivasi yang benar. Jangan memiliki motivasi yang salah untuk dilihat orang. Sekarang lebih diperlebar lagi. Ada orang ibadah di suatu tempat supaya mendapat koneksi. Nah, koneksi ya, koneksi dalam pekerjaan. Nah, dulu saya ditawarkan untuk ke gereja GBI Keluarga Allah. Ya, GBI-nya bagus, nggak salah. Tapi yang menawarkan itu yang kurang bagus, gitu loh ya. Saya ditawarkan, kamu kan pintar melukis, ya. Nang kono ku akeh pengusaha, sugih, akeh wong sugih, kowe promoke ning kono iso. Kamu bisa cari koneksi di sana, iso kenalan karo pengusaha-pengusaha. Siapa tahu kamu bisa apa? Menjual karyamu ke orang-orang itu. Kamu akan dilihat orang. Udah ini motivasinya salah, ya. Motivasinya supaya mendapatkan koneksi, supaya mendapatkan pekerjaan.
Ada lagi orang yang nggak punya, Bapak Ibu, orang yang nggak punya ke gereja besar tujuannya supaya mendapat apa? Bantuan sosial. Nah, gereja nih guys, guys Boyolali sing dipangan apane itu balung kethek kabeh. Gereja ning balung gajah, ya. Wong sugih-sugih. Supaya apa? Supaya apa? Mendapat bantuan. Nah, ini salah, motivasi yang salah. Ini adalah orang munafik, ya. Ini kedengarannya agak keras Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu ini mengandung satu pengajaran bahwa motivasi itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apapun keadaan gereja kita di Guys Boyolali ini, ketika motivasi Bapak Ibu benar, itu diperkenan oleh Tuhan. Dan saya percaya kok Tuhan itu pasti memelihara kita dan memberkati kita. Jadi milikilah motivasi yang benar. Karena dengan motivasi yang benar, kita sudah menghormati Allah. Amin, Bapak Ibu. Kalau tidak benar, berarti kita tidak menghormati Allah. Next, yang ketiga. Ya, ke gereja, orang yang beribadah tidak menghormati Allah, itu tidak mempersiapkan hati dengan benar. Datang ke ibadah dengan hati yang penuh dosa tanpa pertobatan. Nah, Bapak Ibu kalau mau datang ibadah, Bapak Ibu harus siapkan hati. Jangan sampai baper dibawa ke gereja. Apakah Pak Bambang tidak ngalami? Sering. Ya, saya sering baper. Bapak Ibu sering digawe anyel, sering marah juga. Tetapi begitu kita mau berangkat, kita harus selesai gitu loh. Jangan sampai di gereja kita itu jadi mikirkan uji anyel karo omongane bojoku ngono. Munine kok kaya ngono ya. Mesti kok golek perkara gitu. Padahal kita ke gereja. Ini namanya tidak menghormati Allah, tidak mempersiapkan hati dengan benar. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke gereja, persiapkan hati dengan benar. Tuhan, aku mau ibadah. Aku mau ibadah ini berkualitas. Sing bojoku nganyelke wis diempet sik tutuk nengko. Kita saatnya beribadah dulu Bapak Ibu ya. Di dalam Yesaya 1, wah ini kepotong. Coba dibaca ini, Yesaya 1 ayat 16 sampai berapa itu? Ya, coba baca. Perbuatanmu yang jahat dari depan mata. Telah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Ya, Bapak Ibu, ini adalah satu gambaran bahwa ketika kita mau datang kepada Tuhan, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Itu bukan bicara tentang arep ning gereja adus, ya bener karena ning gereja adus, Bapak Ibu ya. Terus keramas nganggo minyak wangi ya, Bapak Ibu, ben ora ngambun-ngambuni kancane gitu ya. Itu betul, tapi fokusnya bukan secara jasmani. Ya mungkin ini tradisi ini masih dipakai tetangga kita ya, tetangga RT 06 ya Bapak Ibu ya. Itu kalau mau ibadah kan dia basuh-basuh dulu, wudhu dan lain sebagainya. Itu bagus. Tetapi fokus kekristenan sebenarnya ada di hati. Ya, ada di hati kita. Jadi kita harus membersihkan dirimu, jauhkan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jangan sampai kita membawa kejahatan ketika kita di dalam ibadah. Hati yang tidak mengampuni orang lain itu adalah sebuah kejahatan. Sikap iri, sikap dengki kepada sesama jemaat itu adalah sebuah hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Jadi, orang yang masih membawa dosa-dosanya tanpa pertobatan itu adalah tidak mempersiapkan hati dengan benar. Jadi Bapak Ibu, kalau mau datang ke gereja, bertobat dulu. Tuhan, hari ini aku mau ibadah. Aku Tuhan mau, kalau ada kesalahan, ada kebobrokan hati saya, ada hal-hal yang tidak baik, aku ingin Tuhan mengampuni saya. Datang ke gereja, pasti Bapak Ibu diberkati. Amin. Ya, terus next 4. Ya. Ini angka berapa ini? Kok 5? Harusnya 4 ya? Ada 4-nya enggak? Apa aku sing keliru? Lima lagi. Bentar. 3, 4. Ini
Selak kepengen bubar, cuma 6 ya, Bapak Ibu ya. Tidak menghormati kekudusan di tempat waktu beribadah. Jadi Bapak Ibu tidak menghormati Tuhan ketika mengabaikan kekudusan di tempat waktu ibadah. Itu bicara sikap. Nah ini Bapak Ibu, mengobrol, bermain HP, datang terlambat tanpa alasan, atau bersikap tidak sopan dalam ibadah. Saya sering melihat ini Bapak Ibu, bermain HP. Ini saya sering kali melihat itu anak-anak muda Bapak Ibu. Dulu saya tuh pernah melihat itu ada anak muda ibadah itu, saya pikir buka Alkitab. Ya, saya pikir ya. Ternyata kok dia kok goyang-goyang gini terus sih. Oh, apa tuh bocah ini, saya ketika saya lirik ya, aku kepo ya, jadi enggak boleh kepo juga. Tapi kok ini bocah ini kok ngene terus sih. Ternyata dia main apa? Mobile Legend apa ya. Sung balapan dulu. Wah, balapan tadi kena ngiwo deh melu ngiwo. Melu nengen. Nah, apa itu? Game apa? Saya nggak tahu. Tapi gamenya itu balapan mobil, Bapak Ibu ya. Sehingga sampai asiknya, memang di silent, nggak ada suaranya. Tapi dia gini, firman Tuhan disampaikan. Wah, ini namanya apa? Mengabaikan bahwa tempat dia berada di sini adalah sebuah kekudusan. Nah, ketika Bapak Ibu ada di dalam sebuah ibadah, tempat ini adalah tempat yang kudus. Tempat hadirat Tuhan, mau bentuknya kayak apa, mau sekotor apapun, ketika ini dipergunakan untuk ibadah, tempat ini adalah tempat yang sudah dikuduskan. Jadi Bapak Ibu berdiri di sini, Bapak Ibu tidak boleh mengabaikan kekudusan. Orang yang mengabaikan kekudusan di tempat ibadah, itu sama orang yang tidak menghormati Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 1. Baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa buat jahat. Ya, Bapak Ibu, jagalah kakimu. Kaki itu bicara tentang perbuatan. Kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu datang ibadah untuk mendengarkan, itu lebih baik daripada Bapak Ibu membawa korban, membawa persembahan, tetapi Bapak Ibu tidak menghormati hadirat Tuhan. Yang penting kan aku nyumbang gereja, yang penting kan sasi aku memberi untuk Pak Pendeta perpuluhan, yang penting kan aku ngei kolekte, yang penting aku janji iman. Itu tidak ada artinya bagi Tuhan. Ya, ketika kita tidak menghormati tempat yang kudus. Jadi Bapak Ibu di sini, saya tidak menuntut Bapak Ibu untuk memberikan korban yang besar, korban yang banyak, ketika Bapak Ibu tidak menghargai tempat. Ini adalah tempat kudus. Ya, tidak ada gunanya bagi Tuhan. Ya, yang paling penting Bapak Ibu menghampiri untuk mendengar itu lebih baik daripada jenengan mengeluarkan banyak duit tapi tidak tidak menghargai kekudusan Allah di satu tempat ibadah. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak boleh rasa memberikan apa-apa, bukan begitu Bapak Ibu ya. Tetapi mendengar itu lebih baik daripada berkorban, tetapi mereka mempersembahkan korban orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ya, jadi berkorban pun dianggap berbuat jahat ketika kita memberikan korban dengan tidak baik di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak menjaga kekudusan tempat ibadah, kita itu adalah orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Yang kelima. Ya, yang kelima adalah kita tidak menghormati Tuhan ketika mempersembahkan sesuatu yang tidak sungguh-sungguh. Kenapa ini saya kasih kantong kolekte, Bapak Ibu? Sikap memberi dengan terpaksa atau sisa atau tidak dari hati. Ini seringkali terjadi Bapak Ibu neng gereja orang duit-duit, wah nggak rasa nyemplungi pekewuh rasa neng gereja. Tadi firmannya adalah datang lebih baik. Tidak bisa nyemplungi kantong ini tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting kita datang sungguh-sungguh sama Tuhan, menghormati Tuhan. Nah, orang yang memberi dengan terpaksa, wah itu di zaman-zaman ini orang nyemplungi ya pekewuh ya Bapak Ibu ya, atau malah jupuk. Karena dulu waktu kecil itu ada kolektor itu malah jupuk saya gitu ya. Waktu sekolah minggu ya. Orang malah nyemplungi. Nah, ini anak kecil Bapak Ibu. Coba dibaca Maliaki 1 ayat 14.
membesarkannya, tetapi ia mempersembahkan yang jahat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, dan seperti Allah, dan namaku ditakuti. Ya, tetapi yang mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Nah, ini saya garis bawahi, Bapak Ibu. Seringkali kita itu mempersembahkan sesuatu bukan yang terbaik. Mau duitmu itu 2.000 perak, mau duitmu itu 1.000 perak, ketika itu yang terbaik, Bapak Ibu mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, itu adalah korban yang baik. Tetapi kalau kita memberi banyak, tapi sikap hati kita itu sepertinya ada motivasi lain, atau bahkan sikap hati kita itu tidak benar atau tidak sungguh-sungguh dalam memberi, atau terpaksa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sama dengan tidak menghormati Allah. Dulu waktu di Banyuanyar itu masih ada satu kolektor di Nayu juga ya, gereja Nayu, itu kolektornya itu satu kakak itu ya, satu amplop. Maksud beliau, Pak Teddy, itu bagus. Supaya apa? Supaya mempersiapkan diri dengan bagus, duitnya pilih keseng alus, disiapkan jauh-jauh hari, dilebok ke amplop. Sak kakak dadeke satu amplop biar apa? Efektif. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, maksudnya baik. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, itu dipakai oleh orang-orang yang tidak baik, Bapak Ibu ya, tidak baik, sehingga tim keuangan mungkin merasa apa ya, kok malah kolektornya kurang gitu ya. Akhirnya dikembali ke kantong lagi. Ya, Bapak Ibu. Tetapi saya siap melaksanakan ini, Bapak Ibu. Saya siap melaksanakan ini di sini. Satu kakak silahkan satu amplop. Tapi kalau Bapak Ibu bisa persiapkan dari rumah. Ya, satu amplop, satu kakak. Ora perlu apa Bapak Ibu, Bu Budi dewe, Pak Budi dewe, Mbak Eti dewe. Satu kakak, satu amplop, silahkan. Persiapkan dari rumah. Saya sedia, Bapak Ibu. Tetapi harus sungguh-sungguh ya. Jangan sampai terjadi seperti yang mereka. Karena apa? Ketika diberlakukan satu kakak itu satu amplop, keuangan menurun. Karena ternyata banyak yang tidak memberi. Bahkan ada yang amplop kosong pun dimasukkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sesuatu persembahan yang tidak sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu bisa sungguh-sungguh memasukkan satu kakak, satu amplop, saya nggak keberatan. Tapi kalau tidak, lebih baik seperti biasa saja ya. Kalau tidak ya, tidak seperti biasa saja. Tapi yang penting hati. Ya, itu hanya satu maksud dari Pak Gembala supaya memberikan yang terbaik. Tapi ternyata metodenya salah juga, gitu ya. Dan mungkin diprotes sama keuangan. Wah, Pak, saploke mbok lakukan seperti ini, penghasilannya menurun gitu. Tim keuangan sih, bukan Pak Gembala. Pak Gembala nggak tahu, gitu ya. Terus yang kelima, yang terakhir, keenam, sorry. Tidak memperhatikan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sikap mengantuk, bermain-main, tidak mendengarkan saat firman. Nah, ini adalah contoh tidak menghormati Tuhan. Apakah Pak Bambang pernah tidak mengantuk di gereja? Pernah. Ya, waktu saya kerja malam, saya acara SP, pulangnya jam 12 malam, besok pagi aku ibadah, aku benar-benar ngantuk, Bapak Ibu. Tapi terpaksa, Bapak Ibu ya, terpaksa mengantuk. Kadang yang geragam-geragam. Tidak salah kalau tidak disengaja. Tetapi kalau sikap disengaja, wah pupung gone silir tak merem wae ngene. Ini yang tidak menghormati Tuhan atau tidak memperhatikan firman Tuhan. Itu namanya apa, Bapak Ibu? Tidak menghargai Tuhan. Tetapi ketika kita menghargai Tuhan, kita akan berupaya. Saya tidak nyalahke orang ngantuk. Ya, karena saya ngalami ngantuk. Dan saya tidak akan pernah menegur. Cuman ketika Bapak Ibu setiap ibadah merem, setiap ibadah merem, gitu. Merem beda-beda ya Bapak Ibu ya, bukan merem ngrungokke yo eneng Bapak Ibu. Tapi saya enggak menghakimi siapapun ya. Tapi ada Bapak Ibu. Jadi gereja itu koyo tempat nggo turu Bapak Ibu. Ada. Itu tidak Bapak Ibu tidak menghormati Allah atau tidak memperhatikan firman Tuhan. Itu adalah sikap bahwa kita itu
tidak mau membuka telinga kita. Ya, Matius 11 ayat 15, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu ya, harus mendengar. Terus bermain-main. Ada senggol-senggolan cah nom, Bapak Ibu, cawil-cawilan gitu, bermain-main. Tidak mendengarkan saat firman Tuhan. Jagongan dewe. Itu terjadi, Bapak Ibu. Nah, ketika hal-hal ini, Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, kita lakukan di dalam ibadah kita sama Tuhan, kita sedang tidak menghormati Tuhan. Next. Ayat terakhir, Roma 12 ayat 1. Monggo Mbak Iti. Karena itu, saudara-saudara, Tuhan Allah supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang kudus. Ya, jadi ibadah yang sejati adalah apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke tempat Tuhan, datang ke ibadah, Bapak Ibu sedang mempersembahkan tubuh kita. Ini loh Tuhan, tubuh saya. Ini loh rogo saya Tuhan. Dengan capek, dengan mungkin ngantuk, tidak masalah ketika tidak disengaja Bapak Ibu. Artinya kata ngantuk tadi kata sesuatu yang benar-benar mengabaikan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita berupaya, saya sangat salut ketika Bapak Ibu sakit dipeksa-peksa yang gereja, itu saya salut Bapak Ibu. Karena itu diupayakan ya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ini karena dia ingin mempersembahkan tubuhku. Meskipun tubuhku sakit Tuhan. Tapi aku tak peksa, aku jek iso mlaku kok. Kecuali aku ngatang-ngatang ra iso mlaku Bapak Ibu ya. Nah, ini terjadi dan itu adalah menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan bahkan itu disebut ibadah yang sejati ketika kita memberikan tubuh kita. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, marilah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Baru yang lain-lain, Bapak Ibu. Ketika kita sudah mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, kita sudah dipastikan pasti menghormati Allah. Amin Bapak Ibu. Mau nggih persiapkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ibadah, persiapkan dari rumah. Baik hati, baik kolekte, siapkan dari rumah. Jangan sampai kita mampir sih ngijolke duit gitu ya. Saya pun pernah melakukan Bapak Ibu karena kurang persiapan lalu mampir sih ngijolke duit. Gue ngei kolektor, nek kolektor ya mosok 1.000 kokean Tuhan gitu ya, kayak receh gitu. Itu sikap yang nggak benar. Saya ngalami, Bapak Ibu, saya ngalami hal itu. Jadi Bapak Ibu, seberapapun uang Bapak Ibu, persiapkan dari rumah. Apa itu? Itu adalah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak minta nilainya besar, Bapak Ibu ya. Tuhan hanya melihat kesungguhan hati kita. Terlebih, Tuhan hanya minta tubuh kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, saya kira firman Tuhan tidak kami perpanjang. Biarlah ini menjadi kekuatan. Supaya apa, Bapak Ibu? Ketika kita benar-benar menghormati Allah, Tuhan akan berkenan. Dan orang yang Tuhan ketika berkenan kepada anaknya, berkat itu pasti mengalir. Ya, sudah tidak usah minta, pasti Tuhan kasih. Amin, Bapak Ibu. Ya, saya kira itu kita akan menyanyikan satu lagu. Ku yakin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Lagu itu ya. Ku yakin saat kau berfirman, hanya ditentukan ku aman menjaga hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada
yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Seringkali kita tidak memberi penghormatan kepada Tuhan. Seringkali kita datang kepada Tuhan hanya dengan sikap ala kadarnya. Seringkali kita memberikan sesuatu kepada Tuhan tapi dengan terpaksa. Malam hari ini firman Tuhan berbicara bahwa kita harus menghormati Tuhan dengan sikap kita. Kita harus menghormati Tuhan dengan pemberian kita. Kita harus menghormati Tuhan dengan cara mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jika selama ini mungkin kita pernah melakukan kesalahan, pengampunan Tuhan tersedia bagi setiap orang percaya yang mau bertobat. Dan ambil satu komitmen baru. Mulai hari ini Tuhan, aku ingin mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Aku ingin menghormati Tuhan dengan keberadaan kami. Setiap pemberian kami, setiap sesuatu yang kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan Tuhan, kami berjanji ingin terus menghormati Tuhan. Karena kami percaya Tuhan berkenan bagi setiap penghormatan itu. Dan jika Tuhan berkenan, berkat Tuhan akan mengalir di dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan akan terus mengalir di dalam hidup kita. Karena kita adalah anak-anaknya yang taat kepada Dia. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi ku diangkat. Ku diangkat, pulihkannya.